wujud yang bisa diserap secara empirikal batinnya, sehingga agama naik level dari dogma ke rasa. Tuhan yang selama ini hanya ada dalam imajinasi konseptual, gelombang kehadirannya benar-benar bisa dirasakan. Kalau gelombang ini tidak ditemukan di rumah-rumah ibadah, kita akhirnya hijrah untuk menikmati sensasi kopi di warung-warung sebelah. Eropa sudah lama menjadi ateis. Gereja-gereja dijual karena kosong, karena agamanya sudah dogmatis, telah kehilangan wasilah yang dapat membawa umatnya ke sisi Allah. Kosongnya masjid-masjid. Kita khawatir ini juga gejala awal dari ateisme dalam dunia Islam. Sesuatu yang harus kita cari akar permasalahan. Kafe dan warung kopi sebenarnya tidak menawarkan apa yang paling dibutuhkan kita sebagai manusia. Tapi masjid dengan segala ritual formalnya terkadang juga kehilangan kemampuan untuk memakmurkan jiwa kita sebagai manusia. Agamawan banyak, tapi hanya mampu membaca dan menafsirkan ayat. Tidak ada mukjizat, tidak ada Rasulullahnya. Agama menjadi sangat teoritis, tidak hadir Tuhan. Agama yang kering, diam-diam pasti akan ditinggalkan penganutnya. Karena kita sebagai manusia pada ujungnya hanya mencari miracle, sesuatu yang hidup, yaitu Tuhan ini sendiri. Kita tidak membenturkan masjid dengan warung. Keduanya baik, dengan fungsi berbeda. Satu untuk ritual ibadah, satu lagi untuk makan minum. Hanya saja banyak dari kita dalam masjid yang marah-marah karena begitu berkerumunnya orang-orang di warung kopi. Tapi ada benarnya. Tuhan ada di mana-mana. Dia bisa disembah dengan berbagai cara, termasuk di warung sambil ngopi. Tapi sesekali jangan lupa ke masjid, karena di tempat itulah dalam gerak yang sama kita siang malam ikut membesarkan namanya. Salam kita. Selamat Tahun Baru Islam 1 Muharram 1440 Hijriah. Ya. Hijrah menjadi hamba Allah. Belakangan marak fenomena hijrah para artis. Yang paling kentara adalah berubahnya penampilan dari tidak berjenggot menjadi berjenggot. Well, kita tidak bisa melarang seseorang untuk tampil dengan gaya yang disukainya. Hak asasi memang untuk berjenggot atau tidak, tapi jika memelihara jenggot dipahami sebagai simbol atau bahkan substansi dari hijrah, yaitu ikut sunnah. Ini termasuk yang mau kita diskusikan. Hakikat hijrah adalah berpindah, melakukan gerak zahir dan batin untuk menjadi hamba Allah. Tak ada kehidupan yang lebih baik selain menjadi hamba Allah. Tapi menjadi hamba bukan pekerjaan mudah. Tidak sesederhana menyumbang 5.000 rupiah lalu menulis nama kita sebagai hamba Allah. Menjadi hamba Allah adalah menjadi sosok yang harus memberikan semuanya kepada Allah, sehingga tak tersisa apapun lagi bagi individu kita, sesuatu yang kita sendiri belum mampu melakukannya. Apa itu hamba? Hamba itu budak. Hamba Allah artinya budaknya Allah atau Abdullah. Untuk berprofesi sebagai budak akan membuat kita tidak sempat mandi karena sibuk melayani Allah. Juga harus kekurangan tidur, bangun malam-malam untuk menemani dia yang tak pernah tidur. Perhatikan bagaimana kehidupan ibu-ibu yang gigih merawat anak-anaknya, atau seorang ayah yang mati-matian berusaha untuk keluarga. Tahu kondisi para pembantu yang pontang-panting mengurusi majikan. Mirip-mirip tak sempat mempermak ke individunya lagi, sudah hilang individunya. Semua tentang Tuhannya. Maka beda antara menjadi artis dengan menjadi budak. Artis fokus pada how to exist, budak how to guide. Artis sibuk dengan penampilan, budak pada pelayanan
Budak pada pelayanan. Artis hidup dengan baju baru, parfum mahal, show dan gaya. Budak tampil sederhana, apa adanya. Maka curiga juga kita dengan para budak atau abdi yang kian hari penampilannya makin kece dan parlente. Sementara negaranya semakin bangkrut. Dari mana ini? Dari mana itu uangnya? Hanya KPK dan PPATK yang bisa menjelaskannya. Pun saat pergi pelaksanaan sholat ke masjid dengan pakaian-pakaian bersih dan mewah, sebenarnya kita tidak sedang sungguhan menjadi budak Allah. Kita sedang memerankan individu sebagai artis. Begitu anggunnya penampilan kita sehari-hari. Kalau sempat Allah ini berwujud lalu kita didudukkan di sampingnya, mungkin kalah penampilan Allah. Tapi ini tidak menjadi dalil bahwa ke masjid tidak boleh memakai baju bagus. Jangan pakai saja. Tapi jangan lupa hakikat kita sebagai budak sehingga punya rasa malu di hadapan Allah. Oleh sebab ini, alasan Nabi SAW memiliki jenggot demikian lebat, selain tradisi Arab memang begitu, bukan karena ini wajib ditumbuhkan atas perintah Tuhan. Jenggot memang sesuatu yang tumbuh dengan sendirinya atau fitrah. Bahkan tak sempat selalu dipotong kecuali sekedar dirapikan. Karena sibuk mengurusi Allah, kira-kira begitu. Beda dengan sebagian kita jenggot sudah menjadi bagian dari fashion. Sengaja ditumbuhkan biar mirip Nabi. Kita menganggap jenggot sebagai bagian dari jati individu yang soleh. Sengaja kita pelihara sebagai bagian dari lifestyle Islami. Sementara Nabi, jenggot ini tumbuh pada wajahnya sebagai bagian dari kepribadian Muslim, tumbuh sendiri dalam kesibukannya mengurusi masalah-masalah umat. Dan memang standar kelaki-lakian orang Arab juga sejumlah suku bangsa lainnya ya dengan berjenggot. Maka kalau kita serius memilih hijrah untuk menjadi hamba sahayanya Allah, Ahlus Sufah dengan penampilan wol kasar. Mereka ini ahli ubudiyah, pekerja keras, telah meninggalkan rumah, tidur di beranda masjid Nabi, kesolehan sosialnya tinggi, hidup dalam panas, menolong orang-orang. Wajar sekali fashionnya amburadul. Bersahaja bagi mereka. Wajah Allah ada dalam gubuk-gubuk kumuh, dalam tangis dan lapar kaum fuqara. Bagaimana mungkin mereka hadir ke tengah kaum papa dengan penampilan elit ala raja? Bagi orang-orang semacam Abu Dzar Al-Ghifari, Tuhan adalah Rabbul Mustad'afin. Allah ini Tuhannya kita orang-orang lemah. Maka berpenampilan seperti kita orang lemah adalah juga ciri khas sufi pada kurun itu. Selain juga sebagai bentuk protes kepada kekhalifahan Islam yang istana-istananya sudah dipenuhi kemewahan dunia. Mungkin mirip-mirip dengan kita para birokrat dan dewan sekarang. Saban hari berpenampilan mewah, duduk dalam AC dan mobil mewah, asik bicara program dengan berbagai kepentingan tersembunyi, sementara angka kemiskinan tak bergerak turun. Penampilan indah dalam kondisi seperti ini adalah bid'ah, karena ini indikasi adanya jarak antara kita dengan rakyat. Kalau saban hari masuk rumah reot, mungkin baju pun harus kita sesuaikan. Cukup dengan kaos sederhana saja. Bukannya sufi tidak mampu bergaya dengan baju indah dan mahal, tapi yang ditemui dan dilayani mereka adalah Allah dalam wajah-wajah rakyat jelata. Maka untuk apa dasi dan jam tangan mewah? Kita tidak mengajak para ikhwan untuk meninggalkan fashion santai di bawah AC atau office oriented. Tidak, tapi berpikirlah untuk memperbanyak kerja di bawah terik, membantu Tuhan secara nyata di lapangan terbuka atau kesalahan sosial. Sebab bukan mustahil bagi Muhammad memiliki baju megah sekelas raja-raja Romawi dan Persia. Mungkin 1 atau 2 lembar ia punya, tapi pakaian-pakaian yang pernah dipakainya yang masih terdisplay di museum-museum peninggalan Islam terlihat sangat sederhana.
Ini menunjukkan bahwa ia sangat dekat dengan rakyatnya. Ini menunjukkan ia memang budak dari Allah Ta'ala. Kita sepakat, kita harus hijrah dari artis yang sibuk mengurusi keakuan individu dalam berbagai merek busana ke budak Allah Ta'ala yang tinggi ibadah sosialnya. Kita harus memperbanyak kerja keras, harus keluar keringat, letak sehatnya di situ. COVID-19 ini sendiri mirip-mirip utusan Tuhan yang memaksa kita untuk hijrah, mengisolasi individu kita dari banyaknya gaya. Corona juga memaksa kita hijrah untuk berjemur saban hari di bawah panas. Virus ini memang telah memaksa kita hijrah dari satu bentuk perilaku kepada perilaku lain yang harusnya lebih bersih dan merendah di hadapan Tuhan.